Episode 87. Warning mature konten. Jennifer memejamkan matanya saat Thomas memasukinya. Thomas sedikit terkejut ketika dia sangat sulit memasuki Jennifer, sangat sempit dan rapat. Thomas masih mendorong miliknya menerjang dinding pertahanan Jennifer yang ternyata masih virgin itu. Jantung Tom berdetak dengan kencang. Dia benar-benar merasakan sensasi luar biasa saat berusaha memasuki milik gadis yang masih sangat muda itu. Tentunya sangat berbeda dengan Sarah yang tubuhnya sudah tidak kencang lagi dan mengendur di beberapa bagian. Bahkan gunung kembar milik Jane yang sental itu masih kencang dan tentunya sangat besar. Thomas masih berusaha mendorong miliknya dengan perlahan. Dia itu memang sedikit terkejut saat baru mengetahui bahwa wanita yang belum lama dikenal dan saat ini telah mengisi relung hatinya itu ternyata bisa menjaga dirinya dengan baik. Jennifer memejamkan matanya ketika merasakan dasi memasuki tubuhnya itu. Dengan beberapa kali hentakan lembut, akhirnya Thomas berhasil membobol gawang Jennifer disertai tetesan air mata wanita itu. Thomas menarik kembali dan mendorongnya lembut beberapa kali agar milik Jennifer terbiasa dengan milik Tom yang begitu besar itu. Jennifer memang wanita bebas, tapi dia belum pernah berhubungan sama sekali. Jen wanita pekerja keras yang hanya memikirkan karirnya saja. Masalah pasangan atau kekasih, Jen bahkan tidak banyak mempunyai teman kencan. Mungkin bisa dihitung jari. Wanita itu baru menyukai seorang pria saja, yaitu Kenzo, sebelum bersama Thomas pastinya. Thomas merasa lega yang tadinya dia begitu gugup saat memerawai anak gadis orang. Setelah berhasil masuk dengan sempurna, ada rasa bangga di hatinya karena ternyata dia adalah yang pertama untuk Jennifer. Perlahan Thomas menggerakkan tubuhnya di atas Jane dan dengan hati-hati takut akan menyakiti wanita itu. Jane merasakan sakit dan nyeri yang luar biasa saat milik Thomas yang begitu besar itu memporak-porandakan miliknya. Thomas yang melihat Jennifer menahan sakit langsung menurunkan tubuhnya dan meraup bibir Jane agar teralihkan dari rasa sakitnya. Rileks sayang, nikmati saja. Nanti kalau sudah terbiasa, pasti akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bisik Thomas ke telinga Jennifer. Jennifer terlihat sangat malu ketika Thomas membisikkan kata seperti itu. Perlahan namun pasti Thomas bergerak di atas tubuh wanita itu dengan tempo sedang. Jennifer yang sudah terbiasa itu akhirnya benar-benar merasa menikmati kegiatan itu. Akhirnya malam itu terjadilah malam panjang untuk Jennifer dan Thomas. Kedua orang berbeda generasi itu benar-benar merasakan indahnya cinta dalam pelepasan mereka. Mira, Nana, dan Baby King datang ke rumah Lindsay untuk mengajak Baby Aaron jalan-jalan. Siang itu cuacanya memang sedang cerah. Hayo kita pergi ke taman kota. Di sana banyak sekali permainan dan pemandangan yang indah, ucap Mira. Baiklah Mira, aku akan bersiap-siap dulu, jawab Lindsay memberikan Baby Aaron kepada Nana. Saat mereka bertiga akan keluar dari rumah, tiba-tiba ada seorang wanita berdiri di depan pintu dengan memakai kacamata hitam. Mama, seru Lindsay. Wanita berumur yang masih kelihatan cantik itu membuka kacamatanya dan tersenyum ke arah putrinya itu. Lindsay dan Mira terkejut ketika melihat luka lebam di bawah mata Sarah. Putriku, ucap Sarah berjalan ke arah Lindsay dan memeluknya erat. Maafkan mama sayang. Maaf sayang, aku senang mengetahui keadaanmu baik-baik saja. Maafkan mama Lindsay, aku bahkan tidak tahu kalau ternyata cucuku sudah lahir, ucap Sarah masih memeluk putrinya itu. Mira dan Nana saling menatap, seakan bertanya apa wanita itu neneknya Aaron. Para Baby masih di atas keretanya
Dan Mira mengambil alih kereta Aaron, membiarkan Lindsay melepas kerinduan terhadap mamanya. Mama, kenapa kalian bercerai? Dan dari mana Mama tahu aku tinggal di sini? Tanya Lindsay. Sarah mengusap air matanya dan memakai kacamatanya kembali. Luka lebam di bawah matanya itu adalah ulah Jason. Kekasihnya itu cemburu buta karena ternyata Sarah mencintai Thomas, mantan suaminya. Sayang, Mama yang bersalah. Mama telah mengkhianati papamu. Tapi sekarang Mama menyesal, Lindsay. Mama ingin meminta maaf kepada papamu, tapi Mama tidak menemukan dia di rumah. Mama tahu alamatmu karena sudah dari beberapa hari kemarin. Aku menyuruh orang untuk melacak keberadaanmu, sayang. Jawab Sarah. Mama jahat sekali. Kamu tega mengkhianati papa. Di posisi ini sebagai anak, akulah yang lebih sakit dari kalian berdua. Kalian hanya mementingkan ego masing-masing tanpa memikirkan perasaan anak. Tidak ada seorang anak yang menginginkan keluarganya bercerai, Ma. Aku korbannya. Seru Lindsay menangis. Sarah juga ikut menangis. Wanita itu juga merasakan penyesalan terdalam ketika lebih memilih berpisah dari Thomas dan memilih Jason. Nyatanya sifat Jason jauh lebih buruk dari sifat mantan suaminya. Bisa bantu Mama, Lindsay. Mama ingin kembali kepada Papa. Bukankah kamu tidak ingin keluarga kita hancur dan berpisah? Mama sudah menyadari semuanya, Lindsay. Mama juga akan meninggalkan Jason selamanya. Hanya papamu pria yang begitu baik. Selama ini Mama telah dibutakan hawa nafsu saja. Ucap Sarah. Lindsay terdiam mendengar permintaan mamanya itu. Tentu saja dia sangat senang apabila papa dan mamanya kembali bersatu lagi. Tapi dia juga tidak berhak mengatur keadaan. Semua keputusan tentu saja ada di tangan sang papa. Lindsay sudah tidak berhak ikut campur lagi dalam masalah orang tuanya itu. Dia juga sudah mempunyai keluarga sendiri. Semua keputusan Lindsay juga harus meminta persetujuan Kenzo suaminya. Maaf, Ma. Lindsay tahu kalau Mama telah menyesal. Tapi aku tidak membantu Mama untuk membujuk Papa. Biarkan Papa yang mengambil keputusan. Di sini Mama yang salah. Aku hanya bisa memberi support dukungan untuk Mama saja. Jawab Lindsay. Sarah tertunduk. Dia juga merasa pesimis bahwa Thomas akan menerimanya kembali. Melihat penolakan Thomas saat itu, Sarah sudah tahu apa jawabannya. Wanita itu yang mengira bahwa mantan suaminya itu masih mencintainya, ternyata dia telah salah. Akhirnya Sarah pamit kepada Lindsay. Setelah mencium pipi kembal Aaron, dia juga berjanji akan sering berkunjung ke rumahnya. Mobil Mira berhenti di sebuah tempat yang dipenuhi banyak permainan dan juga para orang tua bersama anak-anaknya. Mira dan Lindsay sedang membawa pipi mereka ke taman untuk jalan-jalan. Mereka diikuti dua bodyguard dan Nana di samping Mira. Aku turut bersedih mendengar jalan kisah hidupmu, Lindsay. Wajah Mira menempel bahu Lindsay dan mengelusnya. Terima kasih, Mira. Kamu selama ini selalu ada untukku. Kalau tidak ada kamu, Kevin dan Kenzo, entahlah hidupku akan seperti apa. Jawab Lindsay hampir menangis. Setelah kepergian mamanya tadi, Lindsay sempat menangis terseduh dan didekap oleh Mira. Lindsay, sebenarnya setiap orang pasti punya masalah hidup. Begitupun denganku, kakakku di penjara, bahkan keluargaku di Indonesia sendiri. Aku sudah tidak tahu bagaimana kabar mereka. Setelah aku memasukkan kalian ke penjara, sepertinya ayah dan ibuku jadi membenciku. Tapi aku tidak masalah. Yang terpenting adalah suami kita akan selalu ada selamanya. Jawab Mira. Lindsay tersenyum memeluk sahabatnya itu. Sedangkan Nana sudah duluan mendorong dua kereta yang berisi para baby yang sangat lucu dan menggemaskan. Bersambung.